Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersama saya di acara yang sangat luar biasa ini. Saya pada kesempatan kali ini saya akan mau membawakan sedikit informasi terkini, tercepat, terakurat dari dunia trading. Informasi pertama, ini baju saya baru aja dikancing trader semuanya. Ya, selamat siang, sukses selalu buat trader Indonesia. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sedikit informasi tentang trading, informasi-informasi terkini, berita-berita ekonomi yang menjadi landasan untuk kita semuanya dalam bertransaksi pada hari ini. Ya, sangat luar biasa informasinya. Dan saya berharap seperti biasa trader, semoga apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat, menjadi landasan, menjadi acuan, menjadi referensi buat para trader Indonesia, trader A-Market dimanapun berada. Bersama saya Maurits, kita akan mencoba selama 20 atau 30 menit ke depan, kita akan berbicara sedikit tentang apa yang terjadi dalam dunia trading. Kita akan menganalisa, baik itu dari sisi fundamental, sentimen, maupun teknikal. Kita akan bahas kupas habis semuanya. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi, saya akan coba langsung masuk di analisa harian kita pada hari ini ya trader ya. Seperti biasa trader, kita masuk dari analisa harian kita. Seperti biasa kita akan selalu mulai dari mata uang yang paling tertinggi dan yang paling menguasai seluruh jagat raya ya. Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimana ke Euro Uncle Sam Dollar trader pada kesempatan hari ini? Perkembangan dari Euro Uncle Sam Dollar di mana pasangan Euro Uncle Sam Dollar menunjukkan pemantulan kecil. Dia sedikit koreksi, dia sedikit pantul setelah turun sampai benar-benar turun yang paling terendah dalam 2 minggu terakhir ini. Dia mendekati support psikologis di 1.0700 di sesi Asia pada hari ini barusan ya. Di samping itu juga trader bisa lihat bahwa pasangan mata uang ini telah jatuh dari beberapa sesi perdagangan di tengah kekhawatiran stagflasi di zona euro ya. Kita bisa lihat juga bahwa komentar dari Gubernur Central Bank Europe ya, Christine Lagarde ya, dia memberikan komentar dengan maksud untuk meredam kenaikan dolar, tapi apa disangka dolar sangat kuat ya. Dia telah menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga ECB masih agak jauh sekarang ya. Jadi ini juga merupakan salah satu sebab kenapa dolar sangat menguat. Itu sangat wajar aja dolar sangat menguat ya. Ya. Oke, kita langsung masuk ke platform kita trader. Kita coba langsung masuk ke platform. Kita coba lihat dulu di platform kita. Mana ini? Oke. Kita masuk ke platform. Oke, kita masuk. Trader bisa lihat. Untuk hari ini, pasangan Euro Uncle Sam Dollar, kita bisa lihat di sini ya. Di rentang harian ini kita bisa lihat bahwa tendensi hari ini dia akan sedikit terjadi koreksi pemantulan setelah dia benar-benar jatuh sampai ke 1.07 bla 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 ya. Hari ini dia akan sedikit naik, terjadi pemantulan dan ya saya memberikan sedikit rentang hariannya dari 1.07023 sampai 1.07379. Ini adalah rentang harian pada hari ini. Dan apabila kalau kita lihat di sini ya, dia pada posisi sekarang ini dia sedikit mengalami bullish ya trader ya. Nah, kita bisa lihat di sini RSI ada punya kekuatan juga untuk coba naik ke atas ya. Oleh karena itu, saya sedikit memberikan masukan apabila nanti pada kesempatan kali ini ya, tetap tendensi hari ini tetap bullish. Oleh karena itu apabila terjadi penurunan yang terjadi, saya bisa memprediksikan bahwa ini terlalu besar. Apabila terjadi penurunan pada hari ini, maka ya saya turun dulu. Oke. Ini dia. Nah, apabila terjadi penurunan pada hari ini berarti saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa dia akan mencoba turun sampai di 1.070202. Tapi tetap dalam koridor bullish hari ini. Pasangan mata uang ini akan mencoba untuk terus naik untuk menggantikan penurunan yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir ini ya. Bayangkan dia turun ya. Dia turun, trader bisa lihat ya, dari ketinggian yang sangat luar biasa di sini
1.09 dan sekarang dia berada di titik yang paling terendah di 1.069 ya tendensinya. Oleh karena itu apabila dia mencoba naik, saya bisa memprediksikan bahwa dia akan mencoba naik paling minimal itu sampai di 1.0749. Masih tetap dia akan coba naik sampai di situ ya trader ya. Dan setelah itu dia akan mencoba naik dan naik lagi. Yaitu adalah pasangan dari euro angkel saham dolar pada hari ini ya trader ya. Nah, selanjutnya trader, kita coba lanjut dengan mata uang lainnya di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar kita pada hari ini? Kita bisa lihat bahwa pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar di sini sangat jelas bahwa pound sterling angkel saham dolar terus turun trader. Ya, dia terus turun ke arah 1.2700 di sekitaran 1.2710 pada hari Senin kemarin, dan dia sangat turun sangat rendah dan turun rendah banget. Hal ini tertekan oleh data Inggris yang mengecewakan dan lingkungan pasar yang enggan terhadap risiko tersebut. Di samping itu juga dolar mengatasi rival-rival utamanya. Dolar semakin menguat dan bisa dilihat juga bahwa sementara itu situasi dari coronavirus di China dan konflik militer antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut dan membebani sentimen pasar ya. Kita akan lihat masuk ke platform kita. Bagaimanakah platform kita ya? Untuk platform kita bisa sangat jelas kita lihat di sini bahwa pound sterling angkel saham dolar secara garis besar pada hari ini dia punya kekuatan untuk bullish. Apalagi kalau kita lihat saat ini di RSI dia udah sampai di level support terbawah ya. Dan stochastic juga memberikan penekanan bahwa dia tidak lama lagi dia akan naik. Oleh karena itu kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan mata uang ini punya kemungkinan untuk sedikit mengalami kenaikan ya. Akan mengalami bullish ya. Jadi bisa diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Nah, oleh karena itu saya coba melihat hari ini bagaimana rentang harian pada hari ini. Seperti biasa trader hari ini rentang hariannya masih tetap di 1.27180 sampai 27704 ya. Trader bisa lihat di sini dengan jelas masuk di pasar Asia setelah dia mengalami penguatan, dia sedikit mengalami koreksi ya. Tanda-tanda penurunan, dan kita bisa lihat juga di sini RSI mengarah menuju dari level 50 ini mengarah ke 30 dan terjadi perpotongan dead crossing ya. Perpotongan ya, perselingkuhan agak sedikit turun ke bawah. Oleh karena itu saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa apabila dia terjadi turun ke bawah bearish ya, saya bisa mengambil suatu nilai bahwa apabila terjadi bearish dia akan mencoba menembus sampai ke level 1.27385 di sini. Dia akan mencoba ya. Nih, kalau dia terjadi penurunan. Nih sekarang dia udah mulai pembukaan waktu ini, dia akan mencoba untuk turun lagi, tapi setelah itu dia akan naik lagi ke atas. Saya masih tetap berkeyakinan bahwa nilai terendah terjadi penurunan di 1.27385, tapi setelah itu dia akan coba naik ke atas lagi. Tapi kalau nanti masuk di pasar Amerika, tidak tertutup kemungkinan dia akan balik lagi. Ya, jadi sekarang ini dia akan coba turun, habis itu dia coba akan balik lagi. Tapi secara garis besar untuk pasangan mata uang ini hari ini kekuatannya lebih banyak ke bullish ya. Kalaupun dia turun sampai di sini, kalaupun dia naik, dia akan mencoba sampai menembus di level sini. 1.27993. Itu adalah pasangan mata uang pound sterling angkel saham dolar. Yes. Selanjutnya trader, kita akan masuk di pasangan mata uang lainnya di gold. Nah, ini gold. Tema kita hari ini berkaitan dengan gold ya. Berkaitan dengan gold. Jadi saya akan banyak berbicara tentang gold pada hari ini karena tema hari ini kita akan berbicara tentang gold di mana menjadi kenyataan Hawkins emas anjlok seanjlok-anjloknya ya. Oke, kita coba balik dulu ke sini. Selanjutnya trader, kita masuk ke gold. Trader semuanya. Harga gold emas turun tajam pada awal perdagangan sesi Amerika kemarin. Harga emas menyentuh kerendahan selama 4 minggu. Keprihatinan memuncak mengenai permintaan terhadap komoditi mentah karena kasus COVID-19. Samping itu juga emas berjangka bulan Juni turun sebesar $37. Dia menuju ke 1.1894 per ons ya. Dia turun sebesar 0,729. Dengan sedikit
lebih dari seminggu tersisa bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga, maka ini sangat berkaitan erat dengan gold. Kita coba masuk ke platform kita. Trader, kita coba masuk di platform kita. Ini adalah gold. Trader bisa lihat bahwa gold pada hari ini kemungkinan besar memang dia akan mengadakan koreksi setelah tendensi kemarin dia turun sampai nilai yang paling terendah di 1890 berapa nih? 90 ya. Hari kemarin itu adalah hari di mana terjadi penurunan paling terendah selama 2 minggu ya, selama 2 minggu ini. Nah, kalau trader lihat ya, trader lihat ini saya coba membuka sedikit informasi dulu. Saya membuka sedikit informasi dulu di sini trader, sabar ya. Trader kalau lihat di website ini, di video saya pada beberapa minggu kemarin, di sini videonya itu saya memberikan sedikit judul bahwa The Fed Hawkins, emas segera melemah. Ya, minggu kemarin. Dan setelah statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, ya, Colin Powell, di mana ya inflasi meningkat, mau tidak mau Hawkins akan segera lebih banyak memberikan tendensi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Emas melemah selemah-lemahnya ya. Nah, ini berkaitan dengan saya punya prediksi minggu kemarin. Dari prediksi saya ini udah memberikan gambaran buat trader. Oleh karena itu trader kalau ada waktu jangan lupa untuk selalu menonton acara saya. Acara saya ini sangat luar biasa sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan nanti trader ke depan, trader masih bisa untuk menyaksikan acara saya ini ya. Karena di acara ini saya memberikan analisa yang benar-benar, kalau saya bilang daging semua nih acara ini nih. Analisa sangat luar biasa. Dan banyak analisa saya itu ya pas analisanya. Oke, kita akan coba berbicara dulu tentang emas. Kita akan masuk ke platform. Trader bisa lihat di sini. Setelah terjadi penurunan yang sangat luar biasa, kita bisa lihat bahwa ya trader ya, emas ini dia tercapai kerendahan itu selama 2 minggu terakhir ini. Nah, ini kenapa trader ya? Harga emas ini dia turun ya, karena seperti yang saya bilang, karena Hawkins ya. Di samping itu juga karena spekulasi di mana ya The Fed ini semakin agresif. Hawkins terjadi, semakin agresif terjadi, pengetatan kebijakan moneter yang terjadi. Inilah menjadi penyebab kenapa emas ini turun ya. Nah, seperti saya bilang bahwa pergerakan emas ini sangat paling gampang kalau di mana terjadi Hawkins yang dikeluarkan oleh The Fed, otomatis akan berbalik arah dengan emas. Emas akan selalu berlawanan arah dan dia akan selalu penurunan ya. Nah, itu dia. Oleh karena itu trader kita bisa lihat ya secara bersama bahwa emas ini benar-benar merupakan komoditas ya, orang bilang safe haven ya. Tapi dengan situasi keadaan dunia yang sekarang ini di mana perang, inflasi tinggi, Hawkins yang terjadi, mau nggak mau emas akan sedikit mengalami penurunan. Dan penurunan emas itu terjadi sampai titik yang paling terendah ya. Kita bisa lihat di sini titik terendah itu kalau kemarin itu sampai di 1.1890 ya. Kita bisa lihat juga emas ini dia turun sebesar $40 ya. Dia terbebani karena kuatnya dolar Amerika dan perlambatan ekonomi yang terjadi di China. Nah, ini dia. Kita harus tahu bahwa China ini sebagai konsumen paling besar dari komoditas emas ya. Harus dilihat pengaruh COVID terutama di Shanghai, dia mempengaruhi emas dan minyak. Kita tahu bahwa emas sangat luar biasa, minyak juga sangat luar biasa dibutuhkan oleh China. Pengaruh COVID ini menjadi salah satu pengaruh juga sehingga kenapa harga emas bisa turun kecil mungkin, sejauh mungkin. Trader bisa lihat ya. Trader bisa lihat kalau menurut analisa saya, trader bisa lihat ya. Tendensi emas ini trader bayangkan dia turun. Dia turun ya. Nih, udah berapa pip nih ya. Dia turun sampai di sini trader. Trader bayangkan. Ya. Trader bayangkan dia terjadi penurunan di sini. Oleh karena itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dia akan coba sedikit naik dulu.
dan dia akan coba naik ya. Ini sekarang ceritanya dia udah menembus level sini ya trader ya. Dia sekarang udah menembus level sini ya. Dia akan coba naik. Nah, kalau menurut analisa saya ya, dia akan coba naik sampai menembus level sini ya. Oke, sabar. Nah, dia naik, dia udah sampai di level resisten, dia akan sedikit koreksi turun ke bawah. Tapi kalaupun dia turun ke bawah, dia akan berada di 1900. Adalah nilai solusi yang luar biasa. Setelah itu dia akan naik lagi, kembali lagi ke atas. Dari sini sebenarnya trader paling gampang trader bisa tarik aja garis ini. Trend line di sini ya. Trend line-nya udah ketahuan di sini ya, contohnya di sini ya. Oke. Nah. Dari sini sebenarnya trader bisa lihat kalaupun dia terjadi kenaikan, dia akan menuju sampai di level sini. Nah, dia akan menuju sampai di level sini. Nah, itu dia ya. Dia akan menuju sampai di level situ. Oleh karena itu trader harus lihat bahwa hari ini memang tendensinya agak sedikit mengalami kenaikan, tapi peluang kenaikan itu tidak terlalu besar ya. Masih mempunyai pengaruh besar, dia akan terjadi penurunan ya. Dan trader bisa lihat juga kalaupun dia terjadi penurunan ya, saya bisa memberikan sebuah statement bahwa gold akan berada sampai di level 1873. Itu adalah nilai nominal yang paling terendah untuk gold pada saat ini ya. Nah, apalagi kalau seumpamanya dia akan sedikit naik, palingan dia akan naik sampai di daerah sini 1936, itu aja. Tapi dia tendensinya lebih banyak turun nanti ke depan ya, apalagi Hawkins yang terjadi. Dan kita bisa lihat trader, kalau kita lihat trader ya, sebenarnya dari sini aja trader udah bisa lihat arahnya. Trader bisa lihat di sini ya. Ini saya kasih ini. Kita lihat aja pola pergerakannya trader. Nih, dia naik sampai sini, dia tembus, dia naik sampai sini, dia turun. Nah, dia akan mencoba masuk di level sini trader. Kalau dia tembus sampai di level sini, dia akan mencoba turun lagi sampai level yang paling terendah di sini. Itu dia. Itu adalah analisa saya. Oleh karena itu kalaupun dia memang turun ya, dia bisa dapat di 1873. Itu adalah level yang paling terendah mungkin sampai bulan depan ya, pertengahan bulan depan. Dan kalau bisa, saya bisa bilang bahwa kalaupun keadaan udah membaik, perang udah membaik, semuanya udah oke, gold itu malahan dia bisa akan semakin turun terus dia sampai di 1844. Dan saya bisa lihat ini adalah titik yang paling bisa dituju oleh pasangan mata, oleh aset ini, gold ya, oleh aset ini. Oleh karena itu trader, untuk masalah dia fluktuasi itu wajar, tapi setelah itu kalau ini untuk bisa kembali ke level tertinggi lagi di sini 2000, menurut saya itu udah impossible. Sudah tidak mungkin lagi trader. Tidak dalam sejarah dia ada kayak gini. Yang ada dia akan semakin turun. 2000 itu terjadi cuman karena pengaruh perang aja sebenarnya. Kalau udah tidak ada perang ya mau nggak mau dia akan turun. Dan malahan kalau saya bilang nilai terendah dia itu akan terjadi di sini malahan. Tapi ini nih kecuali udah aman banget. Tapi kalau dalam analisa saya, gold itu akan turun sampai di level 1873, ada level pertama. Dan kalau dia bisa menembus, dia akan terus 1844. Itu adalah level gold apabila terjadi penurunan. Hari ini memang dia agak sedikit kenaikan, tapi kenaikan dia itu biasa, wajar ya, fluktuasi. Tidak ada pernah orang menyelam terus sampai ke bawah, mati itu namanya. Tidak tembus-tembus lagi ya, mati. Saat dia menyelam, dia pasti akan timbul dulu. Nah, setelah itu dia akan selam lagi turun ke bawah. Nah, itu dia trader ya. Oke, trader, kita lanjut. Seperti yang telah saya bilang bahwa judul kita hari ini ya, Hawkins menjadi kenyataan, emas anjlok, telah saya buktikan dengan prediksi yang telah saya lakukan selama minggu kemarin sampai minggu ini. Jadi prediksi saya bilang, saya ketok meja, benar 100%. Yes. Oke, kita lanjut trader. Selanjutnya trader, kita lanjut di analisa berikutnya. Kita akan coba masuk di minyak. Bagaimanakah pergerakan minyak hari ini? Ya, luar biasa kan prediksi saya kan? Analis kok dilawan. Jarang ada analis-analis forex yang bisa prediksi seperti kayak gini. Mereka biasanya cuma membuat video upload, tapi kalau saya ini langsung to the point. Kita analisa langsung. Oke trader. Mana lagi tuh? Minyak. Sekarang kita lanjut dengan minyak.
Trader, untuk minyak, harga minyak mentah mengalami kenaikan pada sesi perdagangan hari ini. Minyak seperti gold, pergerakannya akan selalu mirip ya. Minyak meningkat karena disebabkan situasi COVID-19 di China. Kita bisa lihat juga bahwa data bursa Intercontinental Exchange ya. Harga minyak Brent naik sebesar 1,27% menuju ke 103 dolar Amerika per barel. Ya, sangat luar biasa. Lockdown di Cina memukul permintaan minyak lebih dari 1 juta barel per hari. Tes massal COVID-19 dilakukan di 12 distrik selama 5 hari ke depan akan menentukan hasil minyak mentah berikutnya. Semoga tesnya baik-baik aja ya, supaya harga minyak bisa dikontrol. Jangan terlalu naik tinggi, bahaya nanti. Tapi kaya buat orang yang punya minyak besar banyak ya. Itu dia. Tapi kalau yang punya minyak dikit nangis-nangis gitu namanya. Oke, kita lanjut. Bagaimanakah ini minyak ya, kita lihat. Untuk minyak trader kita bisa lihat Brent seperti biasa. Saya udah bilang juga bahwa minyak dia agak sedikit terjadi kenaikan sedikit. Dia sudah menyentuh di 103.73. Oleh karena itu kita lihat tendensinya sudah sangat jelas. Kita lihat di sini ya, ada tendensi yang sangat kuat di sini oleh minyak ya, sangat luar biasa. Kalau menurut saya ini dia akan sedikit naik ya. Dan dia kalaupun naik, menurut saya di analisa saya itu dia akan naik mencoba level sini. Nah, 104 ya. Oke, untuk harga minyak trader udah bisa sangat jelas kita lihat di sini bahwa harga minyak hari ini dia sedikit terkenaikan, trennya naik, tapi berapa jam sebelum masuk pasar Eropa ini dia sedikit sadoi di sini mengumpul tenaga sebelum dia akan naik sedikit lagi ke atas ya. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat dengan jelas bahwa minyak mengalami kenaikan, penyebab-penyebabnya telah saya nyatakan tadi. Kalaupun hari ini dia terjadi penurunan, ya mungkin menurut analisa saya dia akan turun sampai di 102. Adalah nilai yang maksimal. Tapi 101 sampai 103 dolar rentang harian, minyak akan bergerak di sekitar situ aja. Kalaupun naik dia akan mencapai di 104.15. Oleh karena itu trader silakan menganalisa dengan cara analisa trader masing-masing. Kalau menurut saya kenaikan minyak ini dia akan mencoba naik sampai sini dan nilai yang paling tertinggi malahan di sini. Ya. Nah, itu dia 106 ya. Tapi dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat trader. Sebenarnya trader kita bisa lihat arah minyak ini dia akan naik sampai di mana. Trader pasang aja di sini nih kan. Nih trader lihat ya, dia menembus ini naik sampai sini, ini titik tertingginya. Jadi naik cuma sekitar sini aja. Selanjutnya trader bisa lihat di sini. Nah di sini. Dia pasti naik cuma di sekitar ini aja trader. Makanya kenapa saya bilang gunakan ini semua matematika. Dari sini kita bisa melihat data yang terjadi. Nah, data ini kita bisa menganalisa. Forex itu sebenarnya dari analisa, dari sini kita udah ketahuan kok, data-data ini udah ketahuan. Oleh karena itu kalau seorang analis sistem paling gampang menganalisa. Sebenarnya paling gampang tanpa indikator aja sebenarnya bisa sih. Kita bisa menarik garis kalau kita udah ketahuan nih arahnya seperti ini. Tapi tetap yang paling utama adalah melihat juga faktor fundamental. Karena matematika teknikal bisa terjadi, tapi kalau fundamental datang habis semuanya. Oke, trader. Kita lanjut selanjutnya di Bitcoin. Nah, untuk informasi Bitcoin ini kita bisa lihat kripto. Bagaimanakah informasi kripto hari ini? Kripto hari ini kita udah bisa lihat analisa saya benar ya. Harga kripto Bitcoin mengalami kenaikan. Hari ini dia naik sampai 40. Dia naik, Bitcoin berhasil menguat 2,22% 24 jam terakhir. Tapi tetap masih ada melemah sebesar 1,25%. Bitcoin hari ini berada di level 40 dolar, 40.378.70 per koin, atau dia setara dengan 582,5 juta. Ya, kita bisa lihat ya. Nah, oke. Kita sekarang coba masuk ke platform. Nah, kita coba masuk ke platform. Trader bisa lihat dengan jelas ini analisa saya. Trader bisa lihat kemarin analisa saya, ya. Saya kan selalu analisa bahwa saya bilang bahwa Bitcoin minggu ini dia dari 38.000 sampai 42.000. Apa yang terjadi? Kemarin dia udah menembus 38. Benar kan? Nah, oleh karena itu saya bilang setelah dia menembus 38, saya bisa menganalisa setelah ini dia naik. Saya bisa menganalisa setelah ini dia naik. Dan acuan dia naik yang paling tertinggi itu menurut saya dia akan mencoba sampai di level sini. 41. Dia akan sampai di level 41, ya. Dia akan mencapai di level 41 sini. Nah, itu dia ya. Tapi hari ini Bitcoin itu cuma berkisar sekitar 40.000 aja. Ya, trader bisa lihat. Nah, kalaupun ada tendensi kenaikan, naiknya tidak ini, tapi menurut garis besar dia akan sedikit mengalami penurunan sedikit. Tapi secara garis besar
Bitcoin hari ini bergerak cuman sekitar 40.000 aja. 40.045 sampai 40.765 ya. Dia akan mengumpulkan tenaga, tapi saya tetap yakin Bitcoin ini akan terus dia sedikit turun dan setelah itu dia naik lagi menuju ke 41. Kalau dia menembus sampai 42 dia naik ke atas. Dan menurut saya 42 itu akan terjadi di akhir-akhir minggu ini. Ya, secara garis besar tendensinya udah kelihatan sebenarnya ini. Sudah sangat kelihatan ya ini udah sangat kelihatan tendensinya. Nih, udah sangat kelihatan tendensinya. Kan dia coba ini, dia akan sedikit ini dulu, setelah itu dia akan naik lagi ke atas ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, udah sangat jelas. Oke trader, demikianlah tadi kita udah lihat. Selanjutnya trader, tentang berita ekonomi. Untuk berita ekonomi hari ini sudah sangat jelas bahwa hari ini tidak terlalu banyak berita ekonomi. Tapi yang ingat trader bahwa hari ini jam 7:30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat ada informasi yang sangat luar biasa. Dan saya bisa bilang bahwa apabila hari ini Euro USD sedikit kenaikan, tapi ingat di jam ini Euro USD akan mengalami sedikit penurunan yang signifikan. Saya bisa memberikan sedikit analisa seperti kayak gitu. Hari ini oke. Masuk pasar Eropa dia naik, menguat. Tapi setelah masuk pasar Amerika, saya bisa sedikit memberikan masukan bahwa dia akan sedikit mengalami penurunan. Ya, oke trader, kita lanjut. Selanjutnya kita coba masuk di, udah selesai kayaknya ya. Oke, kita coba lihat di informasi berikutnya. Ya, kita ini udah selesai. Oke, sekarang kita masuk di sini. Oke, trader, kalau trader ada waktu dan kesempatan, jangan lupa bergabunglah dengan Market. Sangat luar biasa. Tiap hari kita memberikan analisa yang sangat luar biasa. Tiap minggu kita mengadakan webinar. Selalu tersedia untuk Anda. Dengan deposit yang sangat kecil, $10, trader bisa merasakan sensasi trading bersama kami. Bisa trading di akun ICN, standar, syariah, fix, semuanya luar biasa. Kita platform kita banyak sekali sini. Promosi-promosinya ada kontes Ramadan, ada kontes rally dengan deposit $200, trader bisa trading dan menghasilkan iPhone. Hadiah utamanya adalah motor di sini ya. Semua luar biasa. Nah, untuk masalah trading di bulan suci Ramadan, trader bisa mengikuti kontes trading di akun demo ya. Dia ini trading kontes ini berlaku dari tanggal 3 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2022 ya. Trader bisa lihat di sini. Silakan mendaftar. Nanti listnya di website saya, deskripsinya ada di sana. Silakan mendaftar ya. Dan trader kalau ada waktu dan kesempatan juga trader, masuklah di channel Amarket Indonesia. Setiap hari saya selalu membawakan analisa-analisa yang sangat luar biasa. Saya berharap semoga ke depan subscribe-nya semakin bertambah, viewer-nya semakin bertambah. Karena informasi yang saya berikan adalah informasi yang sangat luar biasa. Saya bukan bilang apa, tapi ya, informasi yang saya berikan ini, saya bisa bilang bahwa mungkin di Indonesia broker yang memberikan informasi paling tercepat, terakurat, analisa yang sangat luar biasa, saya bisa bilang bahwa Amarket adalah salah satunya. Ya, itu saya bisa menjamin itu. Ya, oleh karena itu silakan trader bisa lihat ya di sini. Oke trader semuanya, kita akan masuk. Kayaknya kita udah selesai ya. Oke trader. Ya, kita udah masuk di acara ini, kita udah sampai di penghujung acara yang sangat luar biasa ini trader. Sekarang trader semuanya, saya akan mengundurkan diri. Saya berharap semoga analisa yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, analisa. Dan saya selalu percaya bahwa kesuksesan trader semuanya berada di tangan trader. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.